Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Rumah Tua di Tengah Hutan. Cerita kali ini memasuki part yang keempat yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Ed Horror ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aduh, gimana nih guys? Para hantu kanibal itu terus mengejar kita. Ucap Raisa dengan napas terengah-engah karena berlari. Iya, gue capek ini, ucap Tony yang ngos-ngosan. Kita semua juga capek, Ton, ucap Tasya. Kita harus melakukan sesuatu, ucap Andi. Ingat ya teman-teman, mereka semua ngomongnya dalam keadaan lari ya. Gue ingat. Ayo kita minum ramuan yang dikasih Mbak Jarwo itu. Kan ia menyuruh kita untuk meminum ramuan tersebut jika akan terjadi sesuatu yang bahaya, ucap Tasya. Ya udah, ayo bagiin ramuannya, ucap Risa. Andi langsung membagi ramuan yang ia bawa kepada teman-temannya, dan mereka semua langsung meminumnya. Kemana mangsa kita tadi? Kenapa aku tidak bisa melihat mereka? Ucap hantu seram kanibal karena tiba-tiba Risa dan juga teman-temannya hilang begitu saja dari pandangannya. Aku juga tidak bisa melihat mereka, ucap hantu seram yang lainnya. Guys, kenapa para hantu seram tersebut tidak bisa melihat kita? Tanya Tony. Iya ya, kenapa? Tanya Putri dengan bingung. Aku tahu. Mungkin ini semua gara-gara kita meminum ramuan yang Mbak kasih. Makanya mereka tidak bisa melihat kita-kita ini, ucap Risa. Iya Riz, gue rasa yang lo katakan itu benar, ucap Andi. Weh, keren dong. Kayak kekuatan magic gitu ya, bisa hilang, ucap Tony tertawa. Ya syukurlah berkat ramuan yang kita minum para hantu seram itu gak bisa lihat kita lagi, ucap Andre. Ya sudah, sekarang mending kita balik lagi ke tempat Simbah. Kita manfaatin kesempatan ini buat nolongin Mbak Jarwo lawan nenek jahat itu, ucap Risa. Di tengah-tengah hantu seram tersebut sibuk mencari keberadaan Risa dan teman-temannya. Risa dan juga teman-temannya malah berjalan kembali menuju tempat Mbah Jarwo. Dadah hantu sialan, makanya jangan sok ngejar-ngejar kami. Nggak bisa lihat kan lo? Ucap Tony meledek hantu seram kanibal tersebut. Woi Ton, lo itu ya sok berani banget lo ketika mereka udah nggak bisa lihat. Giliran tadi aja ketakutan banget tampang lo, ucap Andi. Hehehe, iya Landi, tadi kan mereka lihat kita. Ya gue takut lah dimakan sama tuh hantu itu. Ya seram banget soalnya. Lagi pula kan kapan lagi gue bisa sombong sama tuh setan, ucap Tony sambil tertawa. Yaleh, nanti gue seret lo ke depan hantu kanibal tersebut biar dimakan lo sekalian, ucap Andi Katus. Jahat lo, syirik amat lo. Nggak bisa apa lo lihat gue senang sekali, ucap Tony kesal dengan perkataan Andi. Kalian itu sekali nggak ribut, kenapa sih? Kita tuh sekarang dalam keadaan bahaya. Masih sempat-sempatnya aja berantem, ucap Andre. Ini kan salah si Andi. Susah banget lihat gue seneng, ucap Tony kesal. Sudah, diam kalian. Nggak usah ngomong lagi. Sekarang tuh ayo cepat kita kembali ke tempat Mbah Jarwo, ucap Risa dengan tegasnya. Mereka semua pun kemudian kembali berjalan menuju ke tempat Mbah Jarwo. Di saat mereka mulai berjalan, tiba-tiba di depan mereka sudah dihadang oleh nenek jahat itu. Hahaha, akhirnya kembali juga kalian kepadaku. Memang kalian gak akan bisa lari kemana-mana, ucap nenek itu sambil tertawa. Loh, nenek, kok ada di sini? Bukankah tadi nenek berhadapan sama Mbah Jarwo? Ucap Andre terkejut karena nenek itu tiba-tiba saja ada di depannya. Sekaligus ia ini dan juga yang lainnya merasa khawatir dengan Mbah Jarwo karena nenek itu kok bisa lolos dari Mbah Jarwo.
Kalian pikir Jarwo itu kuat? Dia itu lemah, ucap nenek itu sambil tertawa. Sekarang di mana Mbak Jarwo? Nenek apakan dia? Tanya Risa cemas. Jarwo sudah kusihir dengan mantraku hingga ia merasa kepanasan. Mungkin sekarang ia sedang menunggu ajal menjemputnya. Ya, karena di sana tidak ada yang menolong dia, ucap nenek itu dengan senyum liciknya. Apa? Astaga Mbak Jarwo, gimana ini? Kita harus tolongin Mbak Jarwo. Kita nggak bisa biarin Mbak Jarwo mati karena nenek kejam ini, ucap Risa mulai emosi. Kalian tidak akan bisa menolongnya, karena kalian harus berhadapan denganku dulu, ucap nenek jahat itu. Tenang, kalian tidak perlu menolong saya. Saya sudah berhasil lepas dari mantra murti itu, ucap Mbak Jarwo yang tiba-tiba muncul dari belakang nenek itu. Hei, Jarwo, bagaimana kau bisa lepas dari mantraku itu? Ucap nenek Murti terkejut karena Mbak Jarwo sudah tiba saja di belakangnya. Kau tidak perlu tahu bagaimana cara aku bisa lepas dari mantra itu. Yang perlu kau lakukan sekarang, kau harus menyerah dan mengakui semua perbuatanmu, ucap Mbak Jarwo. Tidak, aku tidak akan pernah menyerah, ucap nenek Murti dengan senyum liciknya. Murti, kenapa kau tidak mau menyerah? Kau harus mengakui semua kesalahanmu itu, Murti. Kau sudah banyak berbuat kejahatan dan juga sudah banyak membunuh orang-orang, ucap Mbak Jarwo. Hei, Jarwo, apa kau lupa? Aku melakukan ini semua karena cucuku. Lagi pula, apa kau tidak ingat dengan apa yang terjadi? Cucuku meninggal karena ulah warga sini dan juga karena ulah kau, Jarwo, ucap nenek Murti marah. Maksud nenek apa cucu nenek meninggal karena warga sini dan karena ulah Mbak Jarwo? Risa memberanikan diri untuk bertanya. Asal kalian tahu, dulu aku tinggal hanya berdua dengan cucuku yang bernama Nina. Orang tua Nina sudah meninggal karena kecelakaan dan hanya Nina yang selamat dari kecelakaan itu. Akibat kecelakaan itu, wajah Nina menjadi cacat karena luka dari kecelakaan itu. Cucuku Nina dia sering mengurung diri di dalam kamar karena ya dia sedih dengan kepergian kedua orang tuanya dan sedih dengan melihat wajahnya yang cacat itu. Suatu ketika, aku mengajak cucuku keluar dari kamar dan membawanya jalan-jalan agar ia terhibur. Namun apa? Di tengah perjalanan banyak orang yang menghinanya, mengejek Nina dan mengatakan wajahnya yang cacat itu seperti monster. Hal itu tentu membuat cucuku, Nina, merasa sakit hati, hingga ia selalu mengurung diri di kamarnya. Setiap saya mengetuk pintu kamarnya, dia tidak mau membukanya. Oleh karena itu, saya merasa sakit hati dengan para warga di sini, karena sudah berani-beraninya mereka membuat cucu saya, Nina, menjadi sedih dan frustasi, sehingga selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Pada kala itu, Jarwo adalah kepala desa sekaligus dukun di desa kami. Karena terlanjur sakit hati, saya mendatangi Jarwo dan meminta ia untuk berbuat sesuatu terhadap warga desa untuk membalaskan rasa sakit hati saya. Dan saat itu saya juga sudah menceritakan bagaimana dengan kejamnya warga desa menghina dan mengejek cucu saya itu. Tapi setelah menceritakan itu semua, ia tidak mau melakukan apa yang saya suruh. Ia malah bilang, saya harus sabar dan jangan terlalu menanggapi omongan warga. Padahal dia kepala desa dan dia tidak mau menolong saya. Saya sakit hati dan kalian tahu apa yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Tanya Risa penasaran. Nenek itu kembali melanjutkan ceritanya. Saat saya pulang dari rumah Jarwo, saya sakit hati dan saya ingin menemui cucu saya. Sesampainya di rumah, saya mengetuk pintu kamar cucu saya berkali-kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dengan sangat khawatir, saya berusaha membuka pintu kamar cucu saya, dan alangkah terkejutnya saya ketika pintu kamarnya itu terbuka. Saya malah menemukan cucu saya meninggal dalam keadaan gantung diri. Saya sangat stres dan syok berat saat itu. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat cucu saya terbujur kaku dengan jasadnya yang tergantung di dalam kamar.
Saya sedih dan juga saya stres. Dan ketika saya melirik ke meja di kamar cucu saya melihat ada selembar kertas di sana. Ia menulis surat kepada saya sebelum dia meninggalkan saya. Dan dalam surat itu ia mengatakan, "Untuk nenek, maaf ya nek, maafin aku ya nek, jika aku banyak salah selama ini sama nenek. Nenek itu tahu nggak, aku itu sedih banget nek hidup kayak gini. Ibu sama ayah udah pergi ninggalin aku, dan itu udah buat aku terpuruk nek. Aku sedih." Di saat itu nenek terus berusaha nguatin aku dan nyemangatin aku. Karena semangat dari nenek itu akhirnya aku bisa bangkit dari keterpurukanku. Tapi nek, di saat aku sudah mulai bangkit, kenapa orang-orang malah menjatuhkan mentalku lagi nek? Kenapa? Aku gak sanggup jika terus dihina, dicaci, dan dibilang wajahku kayak monster nek. Aku gak sanggup menerima semua hinaan dan cacian itu. Mereka semua gak pernah tahu gimana susahnya aku bangkit dari keterpurukan saat ayah dan ibuku sudah pergi. Dan mereka kembali jatuhin aku dengan terus mengejek wajah cacatku akibat kecelakaan itu. Aku gak kuat nek menghadapi semua hinaan mereka. Lebih baik aku mati nek, nyusul ayah sama ibu. Maaf ya nek, karena aku gak sekuat yang nenek kira. Mungkin saat nenek baca surat ini aku udah gak ada nek. Aku udah gak ada di dunia ini. Aku sayang nenek. Nenek jaga diri baik-baik yo nek. Itu isi surat cucu saya. Ucap nenek itu kembali mengingat isi surat yang ditulis cucunya sambil meneteskan air mata. Nenek itu terisak mengingat apa yang terjadi pada cucunya. Setelah cukup lama terisak, ia melanjutkan kata-katanya. "Dan ini semua gara-gara kamu, Jarwo." Ucap nenek itu marah dan menunjuk Mbah Jarwo. "Andai saja waktu itu kamu menuruti permintaanku untuk menghukum warga desa dengan memberinya wabah, agar mereka merasakan sakit seperti apa yang dirasakan cucuku. Tapi apa? Kau malah selalu bilang sabar dan mengatakan omongan warga desa emang seperti itu. Jika pada waktu itu engkau mau menuruti apa yang aku katakan, mungkin sekarang cucuku masih hidup dan tersenyum senang pada waktu itu melihat orang yang terus menghinanya jatuh sakit." Ucap nenek itu kejam dengan amarah di kepala yang sudah seperti mau meledak. "Maafkan saya Murti, tapi saya sebagai kepala desa tidak mungkin juga mau memberikan wabah yang dapat membahayakan warga saya sendiri." Ucap Mbah Jarwo yang juga merasa bersalah. "Kau hanya memikirkan bagaimana wargamu, tapi pernahkah kau peduli dengan apa yang dirasakan cucuku?" Ucap nenek itu dengan penuh amarah. "Iya, aku mengerti. Aku juga merasa bersalah atas perilaku yang tidak adil padamu dan juga cucumu waktu itu." Ucap Mbah Jarwo dengan wajah penuh rasa bersalah. "Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal, Jarwo. Rasa bersalahmu itu tidak ada gunanya. Itu tidak akan membuat cucu hidup kembali." Ucap nenek itu membentak Mbah Jarwo. "Maaf nek, aku mau bertanya." Ucap Risa tapi langsung dipotong cepat oleh nenek itu. "Apa? Kau mau bertanya apa lagi? Apa kau tidak puas dengan penjelasanku?" Ucap nenek itu emosi yang sudah diubun-ubun. Bukan begitu nek, aku hanya bertanya, hantu kanibal seram yang mengejar kami tadi itu dulu warga sini kan? Kenapa mereka semua bisa menjadi seperti itu nek? Bukankah Mbah Jarwo tidak mengirimkan penyakit wabah seperti itu kepada mereka? Tanya Risa yang gelagapan karena bentakan nenek itu. "Asal kalian tahu, wabah itu aku yang mengirimkan kepada mereka." Ucap nenek itu sambil tertawa. "Jadi kau yang telah membuat warga desa terkena wabah dan mati dalam keadaan mengenaskan seperti itu?" Tanya Mbah Jarwo tidak percaya. "Iya, aku yang mengirimkan wabah itu kepada mereka karena mereka telah membuat cucuku meninggalkanku. Pada waktu itu aku pergi ke hutan besar yang ada di seberang sana dan aku membuat perjanjian dengan iblis yang ada di sana. Aku melakukan semua ritual dan memiliki ilmu hitam. Ilmu hitam itu aku gunakan untuk menyantet mereka dengan mengirim penyakit seperti wabah yang menyebabkan badan mereka luka-luka dan tubuh mereka yang mengeluarkan bau busuk hingga akhirnya mereka mati dalam keadaan mengenaskan."
ucap nenek itu. Raisa dan juga teman-temannya tercengang dan tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan nenek itu. Mereka kaget bukan main, karena orang di depan mata mereka ini adalah orang terkejam yang mereka temui. Di suatu sisi, mereka juga merasakan kasihan dengan nenek Murti karena ditinggal cucu kesayangannya. Tapi di sisi lain, warga desa juga salah, ya karena hinaan yang mereka berikan sudah keterlaluan, dan mereka tidak memikirkan perasaan orang yang mereka hina. Tapi nenek itu juga sudah melampaui batas hanya karena dendamnya yang sangat besar. Ia nekat menyebarkan wabah dan membuat semua warga desa mati dalam keadaan yang mengenaskan. Bukankah masalah ini seharusnya bisa dibicarakan baik-baik? Tapi bagaimanapun mereka semua di sini sama-sama salah. Sekarang, aku tidak akan melepaskan kalian semua. Kalian harus menjadi tumbal cucuku, ucap nenek itu dengan senyuman licik di wajahnya. Tidak, kami tidak mau menjadi tumbal untuk cucumu itu, nenek kejam, ucap Andre. Tapi, mau tidak mau kalian harus mau, ucap nenek itu. Murti, tolong sadarlah, kau tidak boleh menumbalkan orang lagi. Kau sudah banyak membunuh orang, ucap Mbak Jarwo. Aku tidak peduli. Yang pasti kalian semua harus menjadi tumbalku, ucap nenek itu. Aku tidak bisa membiarkanmu membunuh banyak orang lagi, Murti, ucap Mbak Jarwo emosi. Ia sudah sangat kesal karena nenek Murti itu tidak bisa lagi diajak bicara baik-baik. Aku akan melakukan sesuatu sekarang hingga kau tidak bisa berkutik dan menghancurkan semua kekuatan hitam dan alam gaib yang kau ciptakan ini, ucap Mbak Jarwo menatap tajam nenek Murti. Emang apa yang bisa kau lakukan, Jarwo? Tanya nenek Murti seperti nada mengejek pada Mbak Jarwo. Mendengar pertanyaan nenek itu, Mbak Jarwo langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal untuk melemahkan semua kekuatan nenek jahat itu. Mendengar lantunan surat yang dibaca oleh Mbak Jarwo, nenek itu tiba-tiba merasa kesakitan dan kepanasan. Suasana hutan itu juga terdengar heboh dan banyak sekali terdengar suara hantu-hantu di hutan itu yang berteriak. Hentikan, panas, panas, sakit sekali, ucap semua hantu atau setan yang berada di hutan itu. Baik, Jarwo, hentikan, sakit sekali badanku, panas, ucap nenek itu berteriak kesakitan. Mbak Jarwo tidak mendengarkan ucapan nenek Murti. Ia terus membaca ayat Al-Quran yang ia hafal untuk melenyapkan semua kekuatan-kekuatan hitam yang ada di hutan sana. Jarwo, sakit sekali, panas, sudah hentikan Jarwo, ucap nenek kejam itu yang sudah terkulai lemah hingga jatuh ke tanah. Mbak Jarwo terus membaca ayat suci Al-Quran yang ia hafal untuk menghancurkan semua sihir ilmu hitam yang menguasai hutan gaib itu dan membuat hutan gaib tersebut mengeluarkan asap-asap putih yang terbang menembus langit. Apaan tuh? Putih-putih, kok kayak asap? Ucap Putri bingung karena dia melihat banyak asap putih yang terbang menembus langit. Tapi kayaknya itu bukan asap deh, timbal Risa. Terus kalau bukan asap, apa Ris? Tanya Raisa. Kalau dilihat itu asap ya kayaknya arwah atau roh gitu loh, yang tiba-tiba ditarik ke langit untuk kembali ke tempatnya gitu, ucap Risa. Iya Ris, gue lihatnya gitu juga, ucap Andre. Di saat mereka tengah sibuk berbincang-bincang tentang asap putih yang berterbangan ke langit itu, tiba-tiba hutan gaib itu bergoncang sehebat mungkin. Aduh, kenapa ini? Kok ada gempa? Ucap Tony yang sudah terhempas-hempas badannya dan berusaha untuk mencari pegangan. Begitu juga dengan Risa dan juga yang lainnya. Brak! Mereka semua langsung terhempas dan juga tiba di tempat lain dan tidak berada di dalam hutan gaib itu lagi. Aduh, sakit banget badan gue, ucap Andi yang langsung bangkit dari tanah dan berdiri. Begitupun dengan teman-temannya yang lain. Kita di mana ini? Tanya Tony. Iya, kita di mana ya? Kayaknya kita nggak lagi di dalam hutan gaib itu lagi deh, ucap Tasya. Iya, kita udah nggak di dalam hutan terlarang itu lagi deh. Tapi ini kan bukannya tempat kita pertama kali tiba di sini dan ribut masalah jalan mana yang mau kita pilih nih. Dan pada akhirnya kita tersesat, ucap Risa mengingat-ingat tempat di mana mereka berada sekarang. Iya, ini tempat pertama kali kita datang ke sini dulu,
Dan lihat deh ini kan persimpangan jalan yang bikin kita ragu buat lewatin yang mana, ucap Andre. Berarti kita sekarang udah keluar dong dari hutan terlarang itu? Tanya Putri antusias. Iya, kalian udah keluar dari hutan terkutuk itu, ucap Mbak Jarwo tiba-tiba. Berarti goncangan tadi membuat kita keluar dari hutan gaib itu ya Mbak? Tanya Risa. Iya, itu goncangan tadi memberi pertanda bahwa semua kekuatan ilmu hitam di hutan itu sudah lenyap. Bahkan hutan itu juga sudah hilang dan tidak ada lagi hutan gaib yang bisa menyesatkan orang yang mau liburan ke sini lagi, ucap Mbak Jarwo menjelaskan. Bah, syukurlah kalau begitu Mbah. Berarti tidak akan ada korban jiwa lagi Mbah, ucap Risa. Iya, kamu benar, ucap Mbak Jarwo. Mbah, Nenek Murti kenapa Mbah? Kok dia nggak sadar gitu? Ucap Andre terkejut melihat Nenek Murti yang masih tergeletak di tanah. Murti, dia itu pingsan. Hal itu karena semua kekuatan hitam yang ada pada dirinya telah hilang hingga membuat ia lemah seperti itu, ucap Mbak Jarwo. Tapi Mbah, bagaimana dengan Nenek Murti nanti? Apakah setelah sadar dia sudah tidak jahat lagi Mbah? Tanya Raisa. Saya yakin di saat ia sadar nanti, maka ia akan sadar dan mulai menyesali semua kesalahannya. Sebenarnya Murti ini orang baik. Ia cuma stres karena kehilangan cucunya dan karena dendamnya yang membuatnya nekat berbuat jahat seperti itu, ucap Mbak Jarwo. Iya Mbah, Mbah benar. Terkadang dendam bisa membuat kita kehilangan kesadaran diri kita dan membuat kita mudah melakukan sesuatu yang berbau kejahatan, ucap Risa. Oh iya Mbah, tadi pas Mbah masih baca-baca ayat Al-Quran, kita kok lihat banyak sekali asap-asap putih yang keluar dari hutan dan terbang menuju langit Mbah. Itu apa ya Mbah? Tanya Putri. Itu bukan asap, itu adalah roh-roh para hantu yang ada di hutan tadi, yang ditarik ke langit untuk kembali ke alamnya, di mana seharusnya mereka berada, ucap Mbah Jarwo. Wih, berarti yang lo bilang tadi bener Riz, ucap Raisa. Iya, tapi Mbah, berarti Tiara juga udah pergi dong. Secara kan dia juga hantu di hutan itu Mbah, ucap Risa. Enggak Riz, aku gak pergi kok. Aku sekarang masih ada bersama kalian, ucap suara yang tidak asing di telinga Risa. Tiara, kamu ada di mana? Tanya Risa. Iya Risa, ucap hantu Tiara. Loh Tiara, kamu kok gak ikut ketarik ke langit? Secara kan kamu juga hantu di hutan itu, tanya Andi. Iya Andi, aku gak bisa pergi andai karena jasadku ada bersama kalian dan masih belum dikuburkan, maka dari itu aku tidak bisa pergi, ucap hantu Tiara. Oh begitu ya Tiara, ucap Andi mengangguk paham. Iya, Mbah, itu kok ada peti di situ? Tanya Tasya yang melihat ke belakang Mbak Jarwo. Iya kok ada peti ya? Tapi kalau dilihat-lihat peti itu mirip. Ah iya, itu mirip peti tempat jasad Nina disembunyikan oleh Nek Murti, ucap Risa. Iya kamu benar, itu adalah peti dari jasad Nina, ucap Mbak Jarwo. Tapi kenapa peti itu bisa ada di sini juga Mbah? Bukankah peti itu berada di rumah tua di tengah hutan gaib itu? Tanya Andre. Iya, peti ini bisa berada di sini karena semua ilmu hitam yang ada di hutan gaib itu sudah hilang. Dan karena hutan itu sudah tidak ada lagi, maka dari itu semua benda yang ada di sana akan ikut juga terlempar keluar dari hutan itu, ucap Mbak Jarwo menjelaskan. Oh, jadi begitu. Mereka semua mengangguk mengerti. Aduh, aku di mana ini? Ucap Nenek Murti yang tiba-tiba saja sadar dari pingsannya. Murti, kamu sudah sadar? Aduh, sakit sekali badanku. Aku ada di mana ini Jarwo? Tanya Nenek Murti. Kau berada di dunia manusia Murti. Kau sudah keluar dari hutan terkutuk yang kau ciptakan itu, ucap Mbak Jarwo. Apa? Jadi aku sudah berada di dunia manusia? Kekuatanku? Tanya nenek itu. Kau sudah tidak punya kekuatan lagi Murti. Ilmu hitammu itu sudah hilang semuanya. Jadi kau tidak bisa berbuat kejahatan lagi, ucap Mbak Jarwo. Apa? Ilmu hitam itu hilang? Tidak, ini tidak mungkin, ucap Nenek Murti berteriak histeris. Iya Murti,
kau sudah tidak punya ilmu hitam itu lagi. Lebih baik sekarang kau menyerah dan akuilah semua kesalahanmu, ucap Mbah Jarwo. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan membangkitkan cucuku kembali, ucap Nenek Murti berusaha berdiri dan berjalan mendekat ke peti cucunya. Ia membuka peti itu dan mengusap-ngusap sayang kepala cucunya dan berkata, "Nenek akan berusaha untuk membuatmu hidup kembali cucuku sayang," ucap nenek itu. Di saat si nenek terus mengusap kepala cucunya, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk dalam tubuh Risa. Risa berjalan ke depan dan melangkah ke dekat tempat nenek itu berada. Riz, lo mau kemana?" ucap Andre. Risa tidak menjawab, ia terus berjalan dan mendekat ke Nenek Murti. "Mau apa kamu?" tanya Nenek Murti ketika Risa mendekat ke arahnya. "Nek," ucap Risa lirih. "Nina," ucap Nenek Murti melihat ada sosok Nina dalam diri Risa. "Iya Nek, ini aku Nina, cucu nenek," ucap Nina yang arwahnya berada di dalam tubuh Risa. Nenek Murti langsung memeluk Nina yang memakai tubuh Risa sebagai perantaranya untuk berkomunikasi. "Nenek kangen sama kamu Nina. Kenapa kamu tinggalin nenek sendiri?" ucap nenek itu terisak dalam keadaan masih memeluk tubuh Risa yang dirasuki Nina itu. "Maafin aku Nek, aku udah ninggalin nenek sendiri. Waktu itu aku sedih banget Nek, aku gak tahu harus berbuat apa, hingga akhirnya aku bunuh diri," ucap Nina lirih. "Nenek tahu kamu sedih, tapi kenapa kamu sampai ninggalin nenek? Nenek sangat terpukul kehilangan kamu Nina," ucap Nenek Murti masih terisak dengan tangisannya. "Maafin aku Nek." "Tapi gak apa-apa Nina, nenek bakalan berusaha buat kamu hidup lagi ya. Kamu tenang aja ya nak," ucap Nenek Murti. "Tidak Nek," ucap Nina melepas pelukan Nenek Murti. "Tapi kenapa? Apa kamu tidak mau hidup kembali? Apa kamu tega membiarkan nenekmu ini hidup sendiri?" ucap Nenek Murti. "Bukan begitu Nek. Aku tahu nenek melakukan ini semua buat aku. Tapi Nek, dengan nenek berbuat kejahatan seperti itu, ini benar-benar membuat aku tersiksa Nek. Aku gak mau nenek jadi jahat gara-gara aku. Nenek harus ikhlaskan kepergian aku Nek. Dan nenek harus ngakuin semua kesalahan nenek. Aku mohon Nek, biar aku bisa tenang di alam sana. Nenek ikhlasin kepergian aku ya, dan kuburkan jasadku dengan layak. Aku udah maafin semua kesalahan orang-orang yang udah nyakitin aku dulu. Jadi sekarang nenek biarin aku pergi dan nenek harus berubah," ucap Nina dengan lirih kepada Nenek Murti. "Tapi aku mohon Nek, demi aku Nek," ucap Nina lirih. "Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Nenek bakalan berusaha ikhlasin kepergian kamu dan nenek bakalan berubah dan mengakui semua kesalahan nenek," ucap Nenek Murti dengan berat hati. "Terima kasih Nek, sekarang urusanku dengan dunia ini sudah selesai. Aku harus pergi, aku sayang nenek," ucap Nina yang tiba-tiba keluar dari tubuh Risa. Setelah arwah Nina keluar dari tubuh Risa, Risa hampir saja terjatuh ke tanah kalau tidak dengan cepat disambut oleh Andre. "Riz, lo gak apa-apa kan?" tanya Andre. "Kepala gue pusing banget nih Andre. Oh iya, kok gue bisa di sini? Bukankah gue dari tadi berdiri di sana ya sama kalian?" ucap Risa yang merasa masih pusing. "Iya Riz, tadi lo dirasuki sama arwah Nina," ucap Andre. "Dirasuki Nina?" tanya Risa. "Iya Riz, tapi sekarang lo udah gak apa-apa kan?" "Iya, gue udah gak apa-apa kok, meskipun kepala gue masih terasa pusing banget ini." "Ya sudah, sekarang lo gue bantu berdiri," ucap Andre yang setia memegangi Risa dan berjalan ke tempatnya berdiri semula dibantu Andre. "Sekarang bagaimana Murti? Apa kamu masih tetap tidak mau mengalah?" tanya Mbah Jarwo. "Tidak Jarwo, aku sekarang sudah sadar dan aku akan mengakui semua kesalahanku. Ini semua aku lakukan demi cucuku," ucap Nek Murti lirih. "Aku senang akhirnya kau mengakui kesalahanmu juga," ucap Mbah Jarwo tersenyum senang. "Dan untuk kalian, saya minta maaf atas kesalahan saya pada kalian. Saya sudah hampir membahayakan nyawa kalian," ucap Nek Murti meminta maaf kepada Risa dan teman-temannya. "Iya Nek,
kami semua sudah memaafkan nenek. Kami tahu nenek melakukan ini semua karena nenek sayang pada cucu nenek, ucap Risa. Iya nek, kami semua sudah memaafkan nenek kok. Tapi nenek berubah ya, jadi baik. Dan jangan ngelakuin kejahatan lagi, ucap Andre. Iya, saya tidak akan mengulangi semua kesalahan saya lagi. Saya sudah sadar sekarang, ucap nenek Murti dengan rasa bersalah. Risa dan teman-temannya pun merasa lega karena nenek Murti sudah menyadari segala kesalahannya dan mau berubah. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya kalian pulanglah. Karena pasti orang tua kalian sangat mengkhawatirkan keadaan kalian, ucap Mbah Jarwo. Iya mbah, kami akan pulang sekarang. Kami juga akan membawa jasad Tiara dan akan menyerahkannya kepada keluarganya supaya bisa dikuburkan dengan layak, ucap Risa. Iya, kalian pergilah sekarang. Kalau jasad Nina, biar mbah dan juga nenek Murti yang mengurusnya, ucap Mbah Jarwo. Iya, Jarwo, terima kasih karena kau masih mau peduli dengan aku dan juga cucuku. Setelah pemakaman cucuku selesai, aku akan menyerahkan diriku ke pihak yang berwajib untuk menebus semua kesalahanku selama ini, ucap nenek Murti dengan lirih. Iya Murti. Oh iya mbah. Nek Murti, kami pergi dulu ya. Mbah, makasih banyak ya atas bantuan mbah. Kami semua bisa selamat dari situ, ucap Risa dengan penuh syukur. Iya sama-sama, ucap Mbah Jarwo sambil tersenyum. Risa dan juga teman-temannya pun segera pergi meninggalkan tempat itu dan masuk ke dalam mobil mereka. Mereka membawa jasad hantu Tiara bersama mereka. Sedangkan Mbah Jarwo dan juga nenek Murti juga langsung pergi dengan membawa jasad Nina agar dapat mereka kuburkan dengan layak. Kemudian di dalam mobil, guys, akhirnya kita bisa selamat dan keluar juga dari hutan itu, ucap Putri merasa senang. Iya Put, dan sekarang kita bisa pulang. Gue senang banget. Gak sabar pengen ketemu ibu sama ayah. Pasti mereka sangat khawatir sama gue, ucap Risa. Iya Riz, gue juga udah kangen banget sama papa sama mama gue, ucap Putri. Gue mah lebih kangen sama mami gue, ucap Tony lebay. Dasar anak mami, ledek Andi. Ya emang gue anak mami daripada lo anak setan, ejek Tony sambil tertawa. Mulut lo ya sembarangan. Gue anak emak sama bapak gue lah. Enak aja lo bilang gue anak setan, ucap Andi kesal. Sudah, berantem mulu deh kalian. Gak di hutan, gak di mobil, berantem terus. Kapan akurnya sih kalian? Tanya Raisa pusing menanggapi mereka berdua. Sampai kiamat pun gak bakalan akur tuh mereka, timpal Tasya. Sudah, ribut amat kalian. Sekarang kita mau kemana dulu nih? Mau pulang atau mau anterin jasad Tiara dulu? Sebaiknya kita anterin jasad Tiara dulu deh, biar jasadnya cepat juga dimakamkan dan Tiara bisa tenang, ucap Risa. Iya Riz, tapi kita kan nggak tahu Tiara tinggal di mana. Kita juga nggak kenal keluarganya, jadi kita mau anterin kemana? Iya juga ya. Kita kan nggak tahu Tiara tinggal di mana, ucap Risa. Aku tinggal di perumahan indah blok nomor 4 Risa, ucap hantu Tiara tiba-tiba. Yang barusan ngomong itu kamu kan Tiara? Ucap Tony. Iya, aku Tiara. Loh, kamu ngikut kita juga? Ya iyalah, aku ikut kalian. Kan jasadku ada sama kalian. Terus sekarang posisinya kamu lagi di mana? Aku lagi duduk dekat Tony, ucap hantu Tiara. Aku gak bakalan makan kamu kok Tony, jadi gak usah takut, ucap hantu Tiara. Si Tony cemen amat. Tiara kan hantu baik, jadi apa yang mau ditakutin coba, ucap Raisa. Ya kan namanya juga hantu, walaupun itu baik atau jahat gue tetap takut, ucap Tony. Alah cemen lu. Udah gak usah takut, Tiara gak bakalan ngapa-ngapain lu kok, ucap Risa. Ya udah biar aku gak takut, kamu pindah duduk dekat aku dong, bidadariku, ucap Tony memelas pada Risa. Lo tuh masih cari-cari perhatian aja ya sama Risa, ucap Andre sinis. Ada yang cemburu nih, ucap Tasya meledek Andre. Enggak, gue gak cemburu kok, gue cuma... Yalah, gak usah ngeles deh lo. Dari wajah lo aja udah kelihatan tuh.
Lihat tuh muka lo sampai merah padam begitu, ucap Andi menertawai Andre. Udah, kalian ngapain bahas-bahas itu sih? Kapan sampainya ini kita ke rumah Tiara? Kalau ngomong terus, ucap Risa. Haha, iya Riz. Ya udah Andre, buruan lo nyetirnya biar cepet sampai, ucap Andi. Setelah cukup lama menyetir, akhirnya mereka sampai di suatu rumah. Rumah tersebut terlihat cukup besar dan mempunyai halaman yang lumayan luas. Teman-teman, ini bukan sih rumahnya? Tanya Andre. Kayaknya iya deh Andre. Tapi kita tanya Tiara dulu. Tiara, ini rumah kamu kan? Iya Risa, ini rumah aku. Ya udah yuk kita turun, ucap Andre. Mereka semua keluar dan turun dari mobil. Guys, kayaknya kita langsung masuk aja deh ke rumahnya. Kayaknya gerbang rumahnya itu nggak dikunci ini, ucap Andre. Iya Andre, sebaiknya kita langsung masuk aja, ucap Andi. Mereka semua pun kemudian masuk ke rumah Tiara. Dan sesamanya di depan pintu rumah Tiara, mereka mengetuk pintu rumah Tiara. Assalamualaikum, ucap Andre sambil mengetuk pintu rumah Tiara. Namun dari dalam rumah sepertinya hening, tidak ada jawaban. Assalamualaikum, ucap Andre sekali lagi, namun tetap tidak ada jawaban. Gimana Andre? Ada orang gak? Kayaknya gak ada deh. Gue udah ketok-ketok ini pintu tapi gak ada yang nyaut, ucap Andre. Terus gimana dong? Tanya Putri. Sebaiknya kalian pergi ke halaman belakang rumah saja. Aku yakin mama aku ada di sana, karena biasanya ia suka menyendiri di sana, ucap hantu itu tiba-tiba. Oh gitu ya Tiara. Ya udah deh, kita ke halaman belakang rumah kamu aja, ucap Andre. Mereka pun kemudian berjalan menuju halaman rumah belakang Tiara. Dan benar saja mereka melihat ada seorang perempuan parubaya yang sedang melamun dan duduk di atas kursi sambil melihat kosong ke arah depannya. Guys, itu ada ibu-ibu, tunjuk Tony. Iya Ton. Tiara, itu mama kamu kan? Iya Risa, itu mama aku. Ya udah yuk, sekarang langsung kita samperin aja. Ya udah, ayo, ucap mereka semua. Mereka semua pun kemudian berjalan mendekat ke arah wanita parubaya yang sedang melamun tersebut. Permisi tante. Namun tetap tidak ada jawaban sama sekali. Wanita parubaya itu atau mama Tiara sama sekali tidak menoleh kepada Andre dan terus menatap kosong arah depannya. Tante, panggil Risa. Tidak ada jawaban sama sekali. Karena mama Tiara tidak menjawab, akhirnya Risa memberanikan diri untuk memegang pundak mama Tiara tersebut. Merasakan ada seseorang yang memegang pundaknya, mama Tiara langsung menoleh. Dari situ, Risa dan juga teman-temannya dapat melihat dengan jelas wajah mama Tiara. Wanita parubaya tersebut terlihat sangat berantakan. Bahkan Risa bisa melihat mata dari wanita itu sangat sembab karena terlalu banyak menangis. Kalian siapa? Tanya mama Tiara dengan suara parau. Maaf tante, kami ini temannya Tiara, ucap Andre. Mendengar Andre menyebutkan nama Tiara, wanita parubaya tersebut langsung menangis sekencang-kencangnya. Maaf tante, kenapa? Apa saya ada salah ngomong? Tanya Andre. Kalian kenapa sebut nama Tiara? Dengan kalian menyebut namanya, hal itu membuat saya sedih. Karena anak saya Tiara sudah lama menghilang, tidak pernah kembali, ucap mama Tiara dengan suara parau dan sesenggukan akibat menangis. Maaf tante, jika saya membuat tante merasa sedih, tapi kami kesini untuk memberitahu sesuatu tentang Tiara tante. Apa? Jadi kalian kesini untuk memberitahu tentang Tiara? Apa kalian menemukannya? Apa dia baik-baik saja? Ucap mama Tiara tiba-tiba berdiri dari duduknya dan langsung memegang kedua pundak Andre untuk meminta jawaban. Tante, ucap Andre gelagapan. Ia merasa tidak tega mengatakan kepada mamanya Tiara kalau Tiara sudah tiada. Apa? Di mana Tiara? Kenapa kalian tidak membawanya ke sini? Apa dia tidak mau bertemu dengan mamanya ini? Tanya mama Tiara dengan penuh harap bahwa anaknya itu baik-baik saja. Aduh, gue gak bisa ngomong Riz. Mending lo aja yang ngomong. Gue gak sanggup buat ngomongnya, ucap Andre lirih sambil melirik Risa. Kenapa kamu gak bisa mengatakan di mana dia berada? Dia baik-baik aja kan?
ucap Mama Tiara yang sudah benar-benar khawatir dan ia menarik-narik kerah baju Andre. Maaf tante, kami kesini membawa berita buruk. Tiara kenapa? Katakan, ucap Mama Tiara beralih sambil menatap tajam Risa. Tiara sudah meninggal tante, ucap Andi lirih karena ia tahu Risa tidak bisa mengatakan itu. Apa? Tiara putriku meninggal, ucap Mama Tiara lemas dan langsung terjatuh ke lantai. Tante kenapa? Ucap Risa. Tiara, kenapa kamu tinggalin Mama, nak? Ucap Mama Tiara berteriak histeris. Risa dan teman-temannya berusaha untuk menenangkan Mama Tiara. Tiara, ucap Mama Tiara sambil menangis. Tante yang sabar ya. Tante jangan kayak gini, nanti Tiara sedih jika lihat tante nangis kayak gini, ucap Risa berusaha menenangkan mamanya Tiara. Tiara itu anak saya satu-satunya, gimana saya gak sedih? Saya kehilangan putri saya satu-satunya, ucap Mama Tiara sambil menangis. Risa dan juga teman-temannya merasa tidak tega melihat Mama Tiara. Tapi mereka bisa apa? Ini merupakan takdir Tuhan kan? Andai saja Tiara masih hidup, pasti mamanya tidak akan seperti ini. Di saat mereka semua berusaha menenangkan mamanya Tiara, tiba-tiba Risa merasa kepalanya pusing dan lalu pingsan. Loh, Riz, lo kenapa Riz? Bangun Riz, ucap Andre. Risa, lo kenapa pingsan Riz? Lo kenapa? Risa, bangun. Riz, lo kenapa? Ucap Raisa sambil menepuk-nepuk pipi Risa. Risa akhirnya bangun dan langsung menangis. Riz, lo kenapa? Kok lo nangis? Tanya Andre yang khawatir dengan keadaan Risa. Mama, lirih Risa. Mama Tiara yang dari tadi menangis pun berhenti menangis akibat mendengar suara seseorang yang memanggilnya dengan sebutan Mama. Tiara, ini kamu kan sayang? Ucap Mama Tiara langsung memeluk tubuh Risa. Ia melihat ada sosok Tiara di dalam tubuh Risa. Iya Ma, ini Tiara Ma. Maafin Tiara ya Ma. Tiara udah ninggalin Mama. Tiara udah bikin Mama sedih, ucap bantu Tiara yang ternyata merasuki tubuh Risa untuk berkomunikasi dengan mamanya. Tiara, kenapa kamu ninggalin Mama nak? Mama udah gak punya buah hati lagi. Anak Mama cuma satu-satunya ya kamu, ucap Mama Tiara sedih. Maafin Tiara ya Ma. Tiara tahu Mama gak punya siapa-siapa lagi selain Tiara, tapi Tiara bakalan tetap jaga Mama kok, walaupun Mama gak bisa lihat Tiara, ucap bantu Tiara sedih. Mama ikhlasin Tiara pergi ya Ma. Mama harus nguburin jasad Tiara dengan layak supaya Tiara bisa tenang di sana, ucap bantu Tiara lirih. Tiara, Mama gak bakalan bisa ikhlasin kamu sayang, ucap Mama Tiara yang masih menangis. Mama pasti bisa kok ikhlasin Tiara. Mama jaga diri baik-baik ya Ma. Mama kuburin jasad Tiara dekat makamnya Papa ya Ma. Tiara akan selalu jagain Mama walau Mama gak bisa lihat Tiara. Sekarang Tiara mau pergi ya Ma. Tiara sekarang bisa ketemu Papa lagi. Aku sama Papa, ya kami berdua bakalan selalu jaga Mama. Tiara pergi dulu ya Ma. Maaf kalau Tiara udah jadi anak yang gak baik buat Mama. Maaf kalau Tiara udah buat Mama sedih. Tiara pergi dulu Ma. Di saat itu juga Tiara langsung keluar dari tubuh Risa. Dan saat itu juga Mama Tiara berteriak semakin histeris. Tiara, kamu jangan pergi nak. Risa dan teman-temannya yang melihat itu tidak bisa menahan air matanya untuk keluar. Mereka sedih dan juga terus menangis melihat kepergian Tiara untuk selama-lamanya, dan kasihan melihat kondisi Mama Tiara yang sekarang ini. Tante yang sabar ya Tante. Tante harus ikhlasin Tiara, biar Tiara tenang di alam sana Tante, ucap Andi menenangkan Mama Tiara. Iya, saya akan berusaha buat ikhlasin kepergian anak saya Tiara. Buat kalian terima kasih banyak ya karena sudah mau peduli dengan saya, ucap Mama Tiara lirih. Iya Tante, sama-sama, jawab mereka semua dengan kompak. Dan setelah itu mereka kemudian langsung mempersiapkan pemakaman jasad Tiara hari itu juga. Karena hari juga mumpung masih siang, setelah proses pemakaman selesai dan setelah berdoa untuk Tiara selesai, Mama Tiara langsung pulang kembali ke rumahnya bersama keluarga besar Tiara yang lainnya. Di pemakaman, sekarang hanya tinggal Risa dan teman-temannya.
Akhirnya Tiara sudah dimakamkan juga kan dengan layak, ucap Andi. Iya Di, semoga Tiara bisa tenang di alam sana, ucap Putri. Iya itu benar, semoga Tiara bisa tenang di sana ya, dan segala amal kebaikannya bisa diterima oleh Allah SWT. Amin, ucap Risa. Amin, ucap semua teman-teman Risa. Ya sudah guys, sekarang ayo kita pulang, ucap Andre. Iya Andre, ayo, ucap mereka. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Kalian harus simak dari awal sampai akhir ini. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Jadi dari part 1 sampai part yang terakhir ini, semoga kalian terhibur ya teman-teman. Nah, banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.